Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin, mata'anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU beserta Bapak Camat yang hadir di dalam tengah-tengah kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah mudah-mudahan lelahnya dihitung ibadah oleh Allah dan kerja kerasnya mendapatkan nilai pahala yang besar di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Dan senantiasa selalu diberikan keistiqamahan oleh Allah di dalam berdakwah dan juga beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ila akhir ayat. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di bulan awal, bulan yang dimuliakan oleh Allah, telah dilahirkannya seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, dari rahim yang disucikan oleh yang Maha Suci, dari benih bibit yang mulia dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh keberkahan, wajib setiap hamba yang beriman kepada Allah merayakan, memberikan satu prestasi di dalam ibadah, karena di bulan inilah manusia yang paling pandai beribadah kepada Allah, Allah ciptakan. Manusia yang pandai di dalam berakhlak, di bulan inilah manusia tersebut dilahirkan oleh Allah lewat rahim seorang ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jika ada yang bertanya, apakah betul ayah dan orang tua ibu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni syurga, kita sepakat dan seluruh para salafun salihun, para muhaddits, para orang-orang saleh menyatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri, yang dikatakan para salaf di dalam syair, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya sebagai pengaman dunia, pengaman bumi. Jika sebagai pengaman, bahwasanya pasti orang tua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang dipilih dan akan ditetapkan di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Jadi kalau ada yang bilang orang tua Nabi di neraka, suruh dia mati, suruh dia nengok, betul nggak di neraka gitu? Contoh, saya punya rumah atau Pak Camat punya rumah, boleh ya? Harus boleh. Geus kumaha aing bae. Pak Camat punya rumah, yang pegang kunci rumah siapa berarti? Pak Camat. Di dalam ada istri, ada anak, betul? Saat mereka ada, orang tua Pak Camat ketok pintu, assalamualaikum, kira-kira boleh nggak masuk sama Pak Camat orang tua ke dalam rumah? Siapa bilang? Boleh nggak Pak Camat? Boleh. Kenapa? Orang tuh yang pegang kunci surga siapa? Orang tua. Pemegang kunci surga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Ngaji, makanya PA ngaji. Yang pegang kunci surga siapa? Rasulullah. Yang diizinkan masuk ke dalam surga pertama kali siapa? Rasulullah. Mungkin nggak orang tuanya nggak boleh masuk surga? Hah? Keluarganya Nabi, orang tua, ayahnya, semua diberikan kesucian oleh Allah. Tidak ada cacat sedikit pun di dalam kemaksiatan mereka kepada Allah, nggak ada. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka meyakini Allah adalah Tuhannya. Logika lagi. Ada seseorang, kita sholat yakin apa enggak sih? Sholat kita yakin apa enggak? Kita sujud kepada siapa? Yakin. Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hamil
awal kehamilan, di dalam mimpinya datang satu cahaya masuk ke dalam rahim seorang ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Ini kan ada di dalam surat Ali Imran. Jadi sesuatu yang gaib harus diyakini. Alladzina yu'minuna bil, wajib orang yang beriman percaya dengan sesuatu yang, berarti Siti Aminah percaya betul bahwa apa yang telah ada dalam mimpinya berarti itu tanda seorang ibu yang beriman kepada Allah. Diceritakan kepada ayahnya, kepada suaminya Sayyidina Abdullah ibn Abdul, diceritakan, wahai suamiku, datang cahaya masuk ke dalam rahimku di dalam mimpi. Apa jawaban seorang ayah? Insya Allah apa yang bertanda dalam mimpimu tersebut akan menjadi satu kebaikan di dalam kehidupan. Ayahnya beriman juga berarti enggak sama Allah? Yakin atau tidak? Jadi yang tidak yakin dengan keimanan orang tua Nabi berarti mereka orang digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Betul? Setuju? Oke. Sekarang Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sebagai pemberi penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Setuju apa enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yakin apa enggak? Yakin. Tahu-tahu ada yang ngomong. Contoh, ada yang bilang, Habib, Nabi kan manusia biasa, buat apa kita merayakan maulid? Ada yang nanya gitu? Mau dijawab pakai sejarah atau mau dipakai hawa nafsu? Enakan hawa nafsu lah. Pakai emosi aja ya. Boleh nggak? Kalau ada yang nanya begitu, mau ngapain ngadain maulid? Nabi kan manusia biasa, nggak perlulah diagung-agungkan dan dimulia-muliakan. Jawab ya. Jawab ya. Duit gua. Yang capek gua. Yang pantat yang duduk lama pantat sakit gua. Urusan lu apa? Jawaban mau jawab pakai dalil, mau dijawab pakai sejarah. Oke. Di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam pasal sebelum pasal fahtadal arsyu taraban wastibsyar. Beliau menyatakan, ahdhiru gulubakum ya ma'syara dhawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Di sini dijelaskan, hadirkan wahai kalian pemilik hati dan gunakan akal kalian. Ini Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan di dalam sejarahnya. Pakai A, gunakan H. Jadi kalau orang nggak pakai akal, nggak gunakan hati, maka mereka tidak paham betul arti sejarah peringatan Maulid Nabiyuna Muhammad. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Belum dilanjut? Sudah paham apa belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham? Bagus. Allah di dalam hadits qudsi memanggil malaikat Jibril dan memerintahkan. Nah, ini nih letaknya nih. Ini acara ada panitianya enggak? Ada seksi-seksinya enggak? Allah
mengangkat malaikat Jibril sebagai ketua panitia. Bukan orang maleber loh. Pengangkatan panitia saat Nabi mau dilahirkan ke dunia disusun kepanitiaan, tapi bukan orang maleber. Siapa? Malaikat. Ya Jibril unadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama. Wahai malaikat Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi. Memberitahu apa? Ya Jibril unadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bit tahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun alladhi qabla al-wujud al-ashya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi dan berikan kabar gembira. Nah, yang tahu ini kabar gembira siapa lebih dulu berarti? Siapa? Yang memerintahkan untuk bergembira siapa? Ulang sekali lagi ya. Yang pertama kali tahu diserukan untuk bergembira siapa? Malaikat Jibril. Yang tahu atas kegembiraan, yang memerintahkan untuk bergembira siapa? Perayaan Maulid ini wajib untuk dengan kegembiraan kita mencontoh siapa? Allah Subhanahu, yang karena diperintahkannya malaikat Jibril untuk bergembira. Jadi kalau ada orang datang bulan Maulid hatinya gelisah, berarti orang setengah gila. Betul ya? Berarti ini ada dalilnya enggak? Berarti yang pertama gembira siapa? Allah. Yang mendapatkan perintah untuk bergembira siapa? Malaikat. Sepakat? Selesai? Ya udah, kalau udah gitu kita tutup sama doa. 8 tadi katanya udah paham belum? Entar ditelusinnya Maulid yang akan datang. Orang ngelihat jam salah. Saya lihat dulu kira-kira masih berapa lama. Ini soalnya sejarahnya masih panjang. Ini perkiraan selesai kita jam 2 malam lah. Setuju? Sanggup? Aing ente. Terusin ya. Jadi yang pertama bergembira siapa? Yang diperintahkan siapa? Malaikat Jibril untuk menyerukan seluruh penghuni langit dan panitia penyelenggaraan saat Nabi dilahirkan. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril. Cerdas. Malaikat Jibril menyusun seluruh para malaikat untuk turun ke dunia menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu betul sejarahnya Nabi. Saat dalam keadaan Nabi ingin dilahirkan, dunia itu bumi sunyi, angin nggak ada. Betul ya? Bulan terang benderang. Sampai salah satu yang membantu Nabi saat membantu Siti Aminah saat melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat Rasulullah. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat malam lebih terang dari pagi. Malam lebih terang sampai kerajaan yang ada di Syam terlihat oleh mata. Saking terangnya malam tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia ini, malaikat memenuhi seluruh bumi untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya mau tanya lagi. Ada yang bilang lagi, Bib, manusia kan, Nabi kan manusia biasa. Kita buat apa
kok menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Baik, betul di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min akan datang seorang nabi. Betul? Dari golongan sama kan seperti kita ya. Tapi beliau menyebarkan kasih sayang dan beban umatnya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama nggak kita sama Nabi? Berarti kita sama nggak sama Nabi? Nabi punya kedudukan seorang anbiya, memiliki umat, namun beban umatnya dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nerima beban hidup udah susah apa belum? Oi. Beban hidup udah susah apa belum? Beras naik. Betul? Cabe, BBM. Elu sih. Susah. Beban. Ini enggak seberapa dengan bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban kita rasakan untuk kehidupan kita, pikul sendiri sudah jadi beban. Bagaimana kita pinggul beban tetangga kita? Ada di sini mikul beban tetangga ada? Ada apa enggak? Beban sendiri aja susah, tapi Nabi beban umatnya dunia sampai akhirat dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ente, lu kapan pahamnya? Banyakan mecin nih orang pada makannya. Ini biar lebih gampang lagi nih. Katanya kan Nabi manusia, sama kita, betul? Ya udah kita bahas perbedaan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi diberi waktu 24 jam. Betul? Kita diberi waktu berapa jam? 24 sama. Nabi di dalam riwayat keseluruhan 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai untuk makan, istirahat, senda gurau, ngobrol, bagi ilmu. 1 jam. Terhitung 24 jam beribadah kepada Allah. Tidurnya Nabi ibadah. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam lupa kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama enggak kita sama Nabi? 1-0. Betul? Ini mulai cerdas nih. Ini namanya kita ngaji. Yang kedua, kita makan. Kita makan nggak? Nabi pernah 7 hari 7 malam nggak makan, cuman minum aja. Kita pernah 7 hari kelaparan? Belum. Hobinya garas baik. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? 2-0. Betul? Oke. Yang ketiga, dalam riwayat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkannya, ini peribahasanya nih, dikumpulkan alam semesta ini, makhluknya Allah, manusia, jin, seluruhnya beribadah kepada Allah, belum dapat menandingi 1 rakaat ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah 4 rakaat khusyuk, pernah. 2 rakaat deh khusyuk, pernah. Beda nggak kita sama Nabi? Jangankan khusyuk, nyamuk gigit garuknya repot luar biasa. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Berapa 0?
Jadi kita ngaji nih ya. Jadi saat nanti ada orang-orang yang bilang, kalau ada yang bilang, dah nggak usah bikin maulid, udah nggak usah cinta sama Nabi. Lagi mana nggak cinta, orang berkorbannya semua buat umat. Betul nggak? 3. Yang keempat, Nabi saat tidur siang bajunya terbuka. Keringat Nabi ada tetesannya. Sepupu Nabi ambil botol, keringatnya ditaruh di dalam botol. Nabi bangun, ditanya, wahai saudaraku, itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak keringat elu. Betul? 4. Terus ini, oh kita mah nggak bakal pernah satu kita. Ini jujur, kita mah nggak bakal pernah satu. 4. Yang kelima, Nabi buang air besar, betul sama seperti kita. Kita juga buang air besar. Kalau kita buang air besar, larinya ke kloset. Larinya juga ke sepiteng. Betul? Nabi saat membuangnya itu bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Berarti udah disuruh tutup sama doa. Mic-nya pai. Terus Nabi buang air, kotorannya bumi terbuka, dimakan sama bumi. Kotoran kita siapa yang makan? Lele, mujair, gurame, ikan aja masih ngelepeh. Betul apa betul? Beda nggak? Berapa kosong? Mau diterusin? Oke. Yang keenam, satu waktu setiap malam Nabi kalau pipis itu ditaruh satu tempat, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang hanya Nabi. Karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak manusia dan tidak boleh terinjak binatang. Satu waktu Nabi pergi ke ngajar, pulang Nabi mau lihat, dicari mau dibuang, nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Kemana? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ditanyalah ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf, lihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil sama Ummu Yusuf. Ini ya Rasulullah, kosong, nggak ada isinya. Ditanya sama Rasulullah, wahai Ummu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Nabi pipisnya diminum, Nabi marah. Enggak. Nabi bilang kafir. Enggak. Nabi bilang ahli neraka. Enggak. Apa jawaban Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul. Pipis Nabi jadi pipis elu. Bu, cinta sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Beda nggak? Mulia Nabi? Berapa kosong? Ketujuh, saat panen kurma, Nabi memilih sesuatu yang baik,
dipisahkan dengan sesuatu yang buruk. Yang baik Nabi berikan kepada umat, tetangga, semua umatnya Nabi diberikan sesuatu yang terbaik. Yang gak enak Nabi yang makan. Sampai dalam satu riwayat Nabi pernah makan kurma itu, satu butir kurma kerasnya ditaruh malam, besok baru dimakan. Ini malam direndam, besok baru dimakan. Agak lebih bisa dimakan lah. Beda nggak sama kita? Kalau kita ada makanan enak, buat kita apa kita kasih tetangga? Buat siapa? Ada makanan enak buat kita apa buat tetangga? Yang nggak enak kasih siapa? Tuh. Beda nggak kita sama Rasulullah? Berapa kosong? Percuma, kita nggak bakal dapat satu. Saya cuma mau ngasih tau doang, kita mah percuma. Sampai yaumil kiamah nih saya tanya jawab begini, sampai kita umur paeh nih semua di sini. Satu-satu mati, nggak bakal pernah satu. Semua yang ada di dunia ini jauh lebih mulia Nabiuna Muhammad. Dan Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatunya kecuali karena Nabiuna Muhammad. Senang nggak jadi umat Rasulullah? Bangga nggak? Jadi perayaan maulid seperti ini, yang pertama, apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril tentang kegembiraan, malam ini kita lakukan dengan kegembiraan. Malaikat mendengar kegembiraan, diperintahkan seluruh penghuni langit dan bumi, mereka bergembira atas kelahiran Nabiuna Muhammad. Jadi jika mereka tidak bergembira saat datangnya malam maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, berarti mereka golongan orang-orang yang tidak karena ini adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh udah putus-putus baik. Ini udah putus lagi nih. Ini berarti kalau putus lagi doa. Doa. Terus nih ya. Ini 70 mau dilanjutin apa udah? Percuma, kita nggak bakal satu mah. Apa sih hikmah di dalam maulid? Saat dimana bulan Rabiul Awal ini Nabi dilahirkan ke dunia, apa manfaatnya buat kita? Setiap apa yang diberikan oleh Allah Nabi berarti punya keberkah. Tahu arti berkah? Tahu arti berkah? Tahu cabe? Cabe digigit rasanya apa? Pedasnya bisa dipegang, pedasnya bisa dilihat. Yang namanya berkah gak bisa dipegang, enggak bisa dilihat, namun bisa Contoh kecilnya, uang di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu namanya giliran duit, paham? Paham ya? Jadi apa yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini, kita cuman mengharap keberkahan dari Allah, karena kita kegembiraan kita saat bulan ini datang dan kita bergembira. Allah telah menciptakan seorang manusia dilahirkan oleh seorang ibu yang rahimnya Masya Allah disucikan oleh Allah. Yang kedelapan, Bu Sare, ibu pernah melahirkan, pernah hamil, rasanya apa? Sakit, capek, pegel. Siti Aminah nggak ngerasakan itu, Bu. Ibunda Nabi enggak pernah ngerasain pegel, enggak pernah ngerasain ngidam, enggak pernah ngerasain disusahin. Nabi di dalam kandungan akhlaknya udah buat orang tua luar biasa. Anak kita bagaimana? Yang di dalam kandungan pengen ngelus kepala botak, minta mangga nyolong. Tengah malam bapak dibangunin, yang main mie ayam.
Betul? Repot nggak? Nabi nggak pernah bikin repot, masih di dalam kandungan. Nabi seorang anak yang beradab dan berakhlak kepada orang tuanya. Nabi belum lahir udah punya akhlak. Berapa kosong? Kesembilan. Ibu saat melahirkan ke bidan, rumah sakit atau ke dukun beranak, betul? Betul? Nabi saat ibunda ingin melahirkan, Nabi datanglah bidadari yang diutus oleh Allah untuk menjadi bidan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bidannya Nabi, bidan elu. Mana apek? Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Saat Nabi keluar ke dunia, berapa kosong berarti tadi itu? 9. Saat Nabi terlahir ke dunia, dipegang oleh seseorang bidadari, tangannya dibawa Nabi, diangkat Nabi, Nabi merontah. Seakan-akan Nabi tidak ingin diangkat, namun Nabi ingin kembali ke bumi seraya sujud kepada Allah. Bayi kita gimana? Lahir kaki di atas, kepala di bawah. Enggak nangis, digebuk. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Berapa kosong? Parah. Ini sejarah wajib untuk kita beritahukan kepada penerus pendakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ajarin ke anak-anak kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sejarah yang tidak manfaat. Kenapa kita ulas tentang sejarah? Karena Al-Quran banyak di dalam presentasinya isinya sejarah. Betul nggak? Sejarah ini wajib kita beritahukan kepada anak cucu kita. Kenapa? Dari sinilah kita punya timbul rasa cinta atau mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10-0 kita kalah. Saat itu Nabi sujud, tangan menunjuk ke langit, kepala menengadah ke langit. Anak kita kan gak ada yang begitu, Pak. Kalau kita punya anak begitu, bidan pada loncat. Betul apa enggak? Tuh. Inilah Allah memuliakan Nabi Muhammad. 10. Yang ke-11, saat Nabi dilahirkan ke dunia, pilar-pilar kejayaan Persia Romawi diruntuhkan oleh Allah. Api raja yang disembah oleh orang kaum Majusi, mereka menyembah api ribuan tahun tidak pernah padam. Saat Nabi dilahirkan, padam api tersebut. Logika, bisa nggak Allah padamkan api Majusi yang disembah oleh orang kaum Majusi 1000 tahun, ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi? Bisa nggak dipadamkan? Pilar-pilar kejayaan Persia Romawi bisa nggak Allah hancurkan sebelum ribuan tahun Nabi dilahirkan ke dunia? Bisa, karena Allah Maha Kuasa, Allah berhak untuk berbuat apapun. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan ke dunia? Ta'ziman wa takriman. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perayaan Maulid kita di malam ini mengingat saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ini adalah